Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait soal situasi kerja sederhana atau SJT part yang ke-9 ya. Pada video kali ini kita akan membahas soal lagi sekitar 24 butir soal sebagai gambaran Bapak Ibu. Soal yang pertama. Pak Budi, seorang guru matematika, seringkali datang terlambat ke kelas karena harus menyelesaikan pekerjaan administrasi di pagi hari. Keterlambatan ini mengganggu jadwal pelajaran dan mengurangi waktu belajar siswa. Apa yang harus dilakukan Pak Budi? Melanjutkan rutinitas seperti biasa karena pekerjaan administrasi juga penting. Datang lebih awal ke sekolah untuk menyelesaikan administrasi sebelum pelajaran dimulai. Meminta siswa untuk memulai pembelajaran sendiri tanpa pengawasan. Menunda pekerjaan administrasi hingga akhir jam sekolah. Jawaban yang paling tepat yaitu datang lebih awal ke sekolah untuk menyelesaikan administrasi sebelum pelajaran dimulai. Nah, jadi memanfaatkan waktu dengan datang lebih awal adalah solusi yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Memulai pembelajaran tepat waktu adalah salah satu tanggung jawab utama seorang guru untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Paham Bapak Ibu ya soal yang pertama. Soal yang kedua. Bu Lina, guru bahasa Inggris, menemukan catatan kecil yang berisi jawaban di bawah meja salah satu siswa saat ujian berlangsung. Apa yang harus dilakukan Bu Lina? Mengabaikan temuan tersebut dan melanjutkan pengawasan ujian, menyita catatan kecil tersebut dan memberikan sanksi pada siswa yang bersangkutan, memperingatkan seluruh kelas tanpa menyebut nama siswa atau mengadakan ulangan dengan soal yang berbeda. Jawabannya yang paling tepat adalah menyita ya. Menyita catatan kecil tersebut dan memberikan sanksi pada siswa yang bersangkutan. Kenapa? Nah, jadi kecurangan dalam ujian akan merusak integritas proses belajar dan mengajar. Sangat penting bagi guru untuk menindak tegas kecurangan untuk memastikan bahwa semua siswa dinilai dengan adil. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pak Amir, seorang guru pendidikan jasmani, mengetahui bahwa beberapa siswa menggunakan lapangan sekolah untuk bermain sepak bola di luar jam sekolah tanpa izin. Apa yang harus dilakukan Pak Amir? Mengizinkan mereka bermain asalkan tidak merusak fasilitas, melarang mereka bermain dan mengingatkan tentang peraturan sekolah, mengabaikan kejadian tersebut karena di luar jam sekolah atau mengusulkan jadwal resmi untuk kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Jawaban yang paling tepat adalah ini ya. Melarang mereka bermain dan mengingatkan tentang peraturan sekolah. Nah, jadi menggunakan fasilitas sekolah tanpa izin dapat merusak fasilitas dan menciptakan situasi yang tidak aman. Penting bagi guru untuk menegakkan peraturan dan memastikan bahwa siswa mengerti alasan di balik peraturan tersebut. Lanjut, kita soal yang keempat. Bu Pina, seorang guru biologi, menyadari bahwa ia memberikan informasi yang salah dalam pembelajaran terakhir. Beberapa siswa mungkin telah mencatat dan mengingat informasi tersebut. Apa yang harus dilakukan Bu Pina? Mengabaikan kesalahan dan berharap siswa tidak menyadarinya, mengakui kesalahan di depan kelas berikutnya dan memberikan informasi yang benar, menyalahkan sumber referensi atau buku teks yang dia gunakan, atau memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk mencari informasi yang benar. Jawaban yang paling tepat menurut saya yaitu mengakui kesalahan di kelas berikutnya ya,
dan memberikan informasi yang benar. Kenapa? Nah, jadi kebiasaan atau kesalahan bisa terjadi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana guru menangani kesalahan tersebut, mengakui dan memperbaiki kesalahan, menunjukkan sikap integritas, dan memberikan contoh perilaku yang baik bagi siswa. Lanjut ke soal yang kelima. Seorang siswa mendekati Bu Dian, guru sejarah, meminta agar nilainya dinaikkan agar ia bisa mendapatkan beasiswa. Siswa tersebut menawarkan uang sebagai imbalannya. Apa yang harus dilakukan Bu Dian? Menerima tawaran siswa demi kebaikan masa depannya, menolak tawaran tersebut dan mengingatkan siswa tentang kejujuran dan integritas, mengabaikan permintaan siswa dan tidak memberitahu pihak sekolah atau menaikkan nilai tanpa menerima uang sebagai pertimbangan khusus ya. Jawabannya yang paling tepat adalah yaitu menolak tawaran tersebut ya, dan mengingatkan siswa itu tentang kejujuran dan integritas. Nah, jadi kejujuran dan integritas adalah prinsip fundamental dalam pendidikan. Guru harus menolak tawaran yang merusak prinsip tersebut, mengedukasi siswa tentang pentingnya kejujuran. Paham Bapak Ibu ya? Soal 1 sampai 5 nih ya. Lanjut kita ke soal yang ke-6. Pak Reja, seorang guru fisika, menemukan sebuah buku teks fisika di perpustakaan dengan namanya sebagai pemilik. Dia tidak ingat pernah meminjam buku tersebut. Apa yang harus dilakukan Pak Reja? Mengembalikan buku tanpa memberitahu siapapun, menyimpan buku dan menggunakannya untuk kebutuhan mengajar, menginformasikan staf perusahaan tentang temuan ini dan mengembalikannya, atau memberikan buku tersebut kepada siswa yang membutuhkan. Jawaban yang paling tepat adalah menginformasikan staf perusahaan tentang temuan ini dan mengembalikannya ya. Nah, jadi mengembalikan barang yang ditemukan ke staf perusahaan atau pihak yang relevan, memastikan barang tersebut kembali ke pemiliknya yang sah dan mengurangi kemungkinan kehilangan. Lanjut ke soal yang ke-7. Bu Ayu, seorang guru sastra, menemukan sebuah sumber belajar online yang sangat bagus untuk materi pembelajarannya. Namun sumber tersebut memerlukan langganan berbayar. Apa yang harus dilakukan Bu Ayu? Menggunakan sumber tersebut tanpa memberitahu pihak sekolah dan siswa, mengajukan proposal ke sekolah untuk berlangganan sumber tersebut, mengcopy konten dari sumber tersebut tanpa memberikan editan atau kredit ya, atau menginformasikan kepada siswa dan mendorong mereka untuk berlangganan secara individu. Jawaban yang paling tepat yaitu mengajukan proposal ke sekolah untuk berlangganan sumber tersebut ya, karena sangat bagus ya. Pembahasannya kita bahas ya. Jika sumber belajar online dinilai sangat bermanfaat untuk proses belajar mengajar, lebih baik guru mengajukan proposal kepada sekolah sehingga semua siswa dapat memanfaatkannya tanpa beban biaya tambahan. Lanjut ke soal yang ke-8. Pak Joko, guru matematika, menyadari 2 lembar tugas rumah yang sangat mirip, hampir identik ya. Dia curiga ada salah satu siswa yang mencontek. Apa yang harus dilakukan Pak Joko? Langsung memberikan nilai 0 untuk kedua siswa tanpa konfirmasi, memanggil kedua siswa untuk klarifikasi sebelum memberikan sanksi, mengabaikan kejadian tersebut dan memberikan nilai berdasarkan jawaban, atau memberitahu seluruh kelas tentang insiden tersebut sebagai peringatan. Jawaban yang paling tepat adalah memanggil kedua siswa ya untuk klarifikasi sebelum memberikan sanksinya. Nah, jadi sebelum menarik kesimpulan dan memberikan sanksi, penting bagi guru untuk mendengar penjelasan dari kedua siswa. Hal ini memastikan keadilan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan diri, menjelaskan situasi ya. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-9. Bu Tina, seorang guru seni, menemukan satu set pensil berharga milik salah satu siswa di ruang guru. Tidak ada nama pemilik di kontak pensil tersebut. Apa yang harus dilakukan Bu Tina?
Mengumumkan temuan tersebut di kelas untuk mencari pemiliknya, menyimpan pensil tersebut dan menunggu siswa yang kehilangan untuk mendekatinya, atau menggunakan pensil tersebut untuk keperluan mengajar, atau memberikan pensil tersebut ke kantor guru sebagai barang temuan. Jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling tepat yaitu mengumumkan temuan tersebut di kelas untuk mencari pemiliknya ya. Nah, jadi mengumumkan barang temuan di kelas adalah cara tercepat untuk menemukan pemiliknya dan memastikan barang kembali ke tangan yang tepat. Lanjut ke soal yang ke-10. Pak Rijal saat memeriksa ulang daftar nilai menyadari bahwa ia salah memberikan nilai kepada seorang siswa yang seharusnya mendapatkan nilai lebih tinggi. Apa yang harus dilakukan Pak Rijal? Mengabaikan kesalahan tersebut karena proses penginputan nilai sudah selesai, atau mengkoreksi kesalahan dan memberitahu siswa serta pihak yang relevan, menunggu sampai ada keluhan dari siswa atau orang tua, memberikan poin ekstra pada tugas-tugas berikutnya untuk menyeimbangkan kesalahan tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu mengkoreksi kesalahan dan memberitahu siswa serta pihak yang relevannya atau yang menginputkan nilai itu diberitahu, dan siswanya juga yang bersangkutan diberitahu ya tentang kesalahan. Nah, jadi mengakui dan segera memperbaiki kesalahan adalah tindakan yang bertanggung jawab. Memberikan nilai yang adil adalah penting untuk integritas pendidikan. Soal yang ke-11. Bu Lani mendengar gosip bahwa salah satu siswanya sedang menghadapi masalah pribadi di rumah. Beberapa siswa mulai membicarakannya di kelas. Apa yang harus dilakukan Bu Lani? Mengajak siswa yang bersangkutan untuk berbicara empat mata, menghentikan gosip di kelas tanpa membahas isu pribadi siswa, memberikan nasihat di depan kelas tentang masalah pribadi siswa, mengabaikan situasi dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Jawaban yang paling tepat menurut saya itu menghentikan gosip di kelas tanpa membahas isu pribadi siswa ya. Benar ya, jadi lingkungan belajar harus mendukung dan menghormati privasi siswa. Menghentikan gosip tanpa memperbesar masalah adalah pendekatan yang paling tepat ya. Soal yang ke-12. Pak Arif, seorang guru IPA, ditawari oleh sebuah peneliti buku untuk menggunakan buku mereka di kelas dengan imbalan komisi dari setiap buku yang terjual. Apa yang harus dilakukan Pak Arif? Menerima tawaran tersebut untuk keuntungan pribadi, menolak tawaran dan mencari buku lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menginformasikan tawaran kepada kepala sekolah dan meminta masukannya, atau menerima tawaran tetapi mendonasikan komisi ke kegiatan sekolah. Jawaban yang paling tepat yaitu menginformasikan tawaran kepada kepala sekolah dan meminta masukannya ya. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, penting untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah atau pihak yang berwenang di sekolah ya. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Soal yang ke-13, dalam sebuah kelas sejarah, Bu Karina ditanya oleh siswa mengenai suatu peristiwa yang dia sendiri kurang paham detailnya. Apa yang harus dilakukan Bu Karina? Memberi jawaban sembarangan agar tampak berwibawa di depan kelas, mengakui belum mengetahui detailnya dan berjanji akan mencari informasinya, mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain, menyarankan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Jawaban yang paling tepat yaitu mengakui belum mengetahui detailnya dan berjanji akan mencari informasinya ya. Jadi jujur dalam mengakui keterbatasan pengetahuan dan berkomitmen untuk belajar lebih lanjut
menunjukkan profesionalisme dan keteladanan bagi siswa. Lanjut ke soal yang ke-14. Pak Rudi menemukan sebuah smartphone di ruang guru, tidak ada tahu siapa pemiliknya. Apa yang harus dilakukan Pak Rudi? Menyimpannya dan menunggu pemiliknya datang mencari, mengumumkan temuan tersebut kepada seluruh sekolah, menggunakan smartphone tersebut untuk keperluan pribadi, atau menyerahkan smartphone tersebut ke bagian kehilangan dan temuan sekolah. Jawabannya yang paling tepat yaitu menyerahkan smartphone tersebut ke bagian kehilangan dan temuan sekolah ya. Nah, jadi menyerahkan barang temuan ke bagian yang ditugaskan menangani hal tersebut adalah langkah yang paling bertanggung jawab dan mengurangi kemungkinan barang hilang. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Seorang orang tua meminta Bu Maya untuk memberikan nilai tambahan kepada anaknya agar bisa lulus ke sekolah favorit. Apa yang harus dilakukan Bu Maya? Menerima permintaan tersebut demi kebahagiaan siswa, menolak permintaan tersebut dan menjelaskan pentingnya kejujuran dalam penilaian, memberikan nilai tambahan tetapi meminta imbalan dari orang tua, mengabaikan permintaan dan tidak memberi respon. Jawaban yang paling tepat yaitu menolak permintaan tersebut dan menjelaskan pentingnya kejujuran dalam penilaiannya. Nah, jadi kejujuran dalam penilaian adalah esensial dalam pendidikan. Guru harus menjaga integritasnya dan menjelaskan pentingnya kejujuran kepada orang tua. Soal yang ke-16. Pak Hendra merasa ditekan oleh beberapa guru lain untuk menyetujui keputusan yang tidak dia sepakati demi keharmonisan tim. Apa yang harus dilakukan Pak Hendra? Menyetujui tanpa perdebatan untuk menghindari konflik, menyampaikan pendapatnya dengan argumentasi yang jelas dan tetap pada prinsipnya, menolak untuk berpartisipasi dalam keputusan apapun, mengajukan keluhan kepada kepala sekolah mengenai tekanan yang dia rasakan. Jawaban yang paling tepat adalah menyampaikan pendapatnya dengan argumen yang jelas dan tetap pada prinsipnya ya. Dalam situasi di mana integritas dan prinsip seorang guru dipertaruhkan, penting bagi guru untuk berkomunikasi dengan jelas dan mempertahankan prinsipnya. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Dalam proses mengajar, Bu Siti menyadari bahwa ada kesalahan dalam slide presentasi yang dia gunakan. Apa yang harus dilakukan Bu Siti? Mengabaikan kesalahan tersebut dan menjelaskan pembelajaran dan melanjutkan pembelajaran, mengakui kesalahan di depan kelas dan memperbaikinya sesegeranya, menyalahkan sumber dari mana dia mendapatkan materi tersebut, mengalihkan perhatian siswa ke topik lain. Jawabannya adalah ini ya, mengakui kesalahan di depan kelas dan memperbaikinya sesegera mungkin ya. Nah, jadi mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya menunjukkan profesional dan komitmen guru untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi siswa. Soal yang ke-18. Pak Dino saat mengawasi ujian menemukan sebuah aplikasi khusus di smartwatch milik salah satu siswa yang digunakan untuk mencontek. Apa yang harus dilakukan Pak Dino? Mengabaikan temuan tersebut dan berpura-pura tidak melihat, mengkonfirmasi smartwatch tersebut dan memberikan peringatan keras kepada siswa, memberitahu seluruh kelas tentang temuan tersebut sebagai contoh, melaporkan insiden tersebut ke pihak sekolah untuk tindakan lebih lanjut.
Jawabannya adalah mengkonfirmasi matswas tersebut ya, dan memberikan peringatan keras kepada siswa tersebut. Nah, jadi menghadapi kecurangan dengan tindakan tegas, memastikan bahwa siswa memahami konsekuensi dari tindakannya dan menjaga integritas proses ujian. Soal yang ke-19. Bu Cinta, seorang guru biologi, ditawari oleh sebuah perusahaan suplemen kesehatan untuk mempromosikan produk mereka di kelas dengan imbalan komisi. Apa yang harus dilakukan Bu Cinta? Menerima tawaran tersebut demi tambahan penghasilan pribadi, menolak tawaran tersebut karena berpotensi merugikan integritas profesional, meminta izin kepada pihak sekolah sebelum menerima tawaran, mengajak diskusi rekan-rekan guru lain untuk memutuskan. Jawabannya adalah ini ya, menolak tawaran tersebut karena berpotensi merugikan integritas profesional. Benar ya. Nah, jadi menjaga integritas profesional adalah prioritas utama seorang guru. Menerima tawaran seperti itu dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan siswa dan pihak sekolah. Lanjut ke soal yang ke-20. Pak Bayu, seorang guru fisika, menemukan kesulitan dalam menjelaskan konsep baru yang kompleks kepada siswanya. Apa yang harus dilakukan Pak Bayu? Menghindari konsep tersebut dan fokus pada materi lain, mengakui kesulitan tersebut dan bersama-sama mencari solusi dengan siswa, meminta bantuan rekan guru untuk memberikan materi tambahan, atau mengklaim sudah mengerti tetapi menolak untuk menjelaskannya kembali. Jawaban yang paling tepat menurut saya yaitu mengakui kesulitan tersebut dan bersama-sama mencari solusi dengan siswa. Nah, jadi kerjasama antara guru dan siswa dalam menghadapi kesulitan dapat memperkuat hubungan di kelas dan mendukung budaya pembelajaran yang kolaboratif ya. Kita lanjut ke soal yang ke-21 ya. Dalam pengoreksian, Bu Rani menemukan jawaban ujian dua siswa yang sama persis termasuk kesalahan yang ada. Apa yang harus dilakukan Bu Rani? Memberikan nilai 0 kepada kedua siswa tanpa klarifikasi, memanggil kedua siswa untuk mendiskusikan kemiripan jawaban mereka, menginformasikan situasi kepada orang tua kedua siswa, mengabaikan kemiripan dan memberikan nilai berdasarkan jawaban tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu memanggil kedua siswa untuk mendiskusikan kemiripan jawaban mereka ya. Nah, jadi sebelum memberikan sanksi, penting bagi guru untuk mendapatkan klarifikasi dari siswa yang bersangkutan untuk memahami situasinya. Lanjut ke soal yang ke-22. Pak Adam memiliki perselisihan pribadi dengan salah satu kolega guru di sekolah. Perselisihan ini mulai mempengaruhi kerjasama dalam tim mengajar. Apa yang harus dilakukan Pak Adam? Menghindari interaksi dengan kolega tersebut di lingkungan sekolah, mengadakan mediasi dengan kepala sekolah atau pihak yang berwenang, berbicara langsung dengan kolega tersebut untuk menyelesaikan masalah, mengajak rekan-rekan guru lain untuk mendukungnya dalam perselisihan tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu berbicara langsung ya dengan kolega tersebut untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi komunikasi langsung adalah pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan perselisihan. Mengatasi masalah secara langsung dapat mencegah situasi memburuk dan mengembalikan kerjasama yang produktif. Selanjutnya soal yang ke-23. Bu Elsa ditawari oleh penerbit untuk menulis buku ajar, namun dia harus menggunakan sebagian materi dari buku lain dengan sedikit modifikasi. Apa yang harus dilakukan Bu Elsa? Menerima tawaran dan menulis buku dengan modifikasi sedikit dari sumber lain, menolak tawaran karena khawatir akan masalah hak cipta, menulis buku dengan mencari referensi dari berbagai sumber dan memberikan
kredit yang tepat, atau menerima tawaran namun menyewa penulis lain untuk melakukan pekerjaan tersebut? Jawaban yang paling tepat yaitu menulis buku dengan mencari referensi dari berbagai sumber dan memberikan kredit yang tepat. Nah, jadi menggunakan referensi dengan cara yang etis dan memberikan pengakuan yang tepat adalah esensial dalam penulisan akademik dan profesional. Soal yang terakhir, soal yang ke-24. Pak Bimo menerima kritik dari seorang siswa mengenai metode pengajaran yang dianggap membosankan. Apa yang harus dilakukan Pak Bimo? Mengabaikan kritik tersebut karena merasa metodenya sudah baik, menghargai masukan siswa, dan mencoba mengintegrasikan dengan metode baru dalam mengajar, mengadakan pertemuan dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan masukannya, menyarankan siswa untuk pindah kelas jika tidak suka dengan metodenya. Jawaban yang paling tepat yaitu menghargai masukan siswa ya, dan mencoba untuk mengintegrasikan metode baru dalam pengajaran. Nah, jadi kritikan dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga. Menghargai masukan dan beradaptasi berdasarkan feedback dapat meningkatkan kualitas mengajar dan memperkuat hubungan dengan siswa. Demikian Bapak Ibu penjelasan atau pembahasan ya, lebih tepatnya 24 butir soal terkait soal situasi kerja sederhana atau soal SYT untuk Bapak Ibu formasi P2 dan P3 untuk P3K Guru tahun 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.